Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita sama-sama melantunkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kelihatannya biasa saja, bahkan mungkin terlihat sangat sederhana, bahkan lusuh? Tapi tanpa disangka, ia menyimpan sesuatu yang luar biasa. Apakah kamu pernah berpikir bahwa seseorang yang tiap hari kamu lewati begitu saja, ternyata bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada banyak orang? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini tentang seseorang yang mungkin akan mengubah pandanganmu terhadap dunia. Seseorang yang diam, tapi suaranya menggema di langit karena doanya. Seseorang yang hidup dalam kekurangan, tapi memberi seperti orang paling kaya di bumi. Siapakah dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi cerminan kehidupan nyata yang sering kita abaikan. Namanya Mbah Kirun. Sehari-harinya, ia menjajakan kolang-kaling di sudut pasar tua, di pinggir kota kecil yang mulai ramai kendaraan. Gerobaknya reyot, catnya terkelupas, dan roda sebelah kanan sudah bunyi kletek-kletek tiap kali didorong. Tapi, di atas gerobak itu, tertata rapi toples-toples berisi kolang-kaling manis berwarna bening kehijauan, yang tampak begitu segar di bawah sinar matahari pagi. Setiap pagi, Mbah Kirun mendorong gerobaknya dari rumah kecil di ujung kampung. Jalannya pelan, sambil terus mengucap zikir lirih yang tak pernah berhenti dari bibirnya. Langkahnya tenang, seolah hidup tak sedang mengejarnya. Dan memang benar, ia tak sedang dikejar dunia, tapi hatinya sedang mengejar akhirat. Di pasar, para pedagang mengenalnya sebagai Mbah Kolang-Kaling. Sopan, ramah, dan tak pernah menawar jika membeli sesuatu. Kalau dagangannya tidak laku pun, tak pernah terlihat ia mengeluh. "Pak, ini kolang-kalingnya 1 ons ya?" kata seorang ibu muda suatu pagi. "Baik, Bu. Ini yang manis, baru saya rebus subuh tadi," jawab Mbah Kirun, sambil tersenyum kecil. Senyumnya itu tidak dibuat-buat, seperti datang dari hati yang penuh syukur, meskipun mungkin dompetnya tak pernah penuh. Yang menarik, setiap selesai berdagang, Mbah Kirun tak langsung pulang. Ia akan duduk di warung kopi sederhana, memesan segelas teh tawar, dan duduk menghadap jalan. Ia diam, tapi seolah melihat lebih dalam dari siapapun. Matanya memperhatikan orang berlalu lalang. Mungkin ia sedang mendoakan mereka, atau mungkin sedang mencari sesuatu. Hari itu, di antara hiruk-pikuk pasar, muncul seorang pemuda. Namanya Tony, mahasiswa semester akhir, yang sedang menjalani KKN. Ia ditugaskan untuk mengamati kegiatan ekonomi pasar rakyat. Sebagai bagian dari tugas laporan harian, ia membawa buku catatan kecil dan duduk tidak jauh dari Mbah Kirun. Awalnya Tony tak terlalu memperhatikan. Namun, entah kenapa, ia tertarik melihat gerobak tua itu. Ada rasa penasaran yang tumbuh perlahan. "Pak tua ini kenapa ya? Kok kelihatan tenang banget? Padahal jualannya sepi," gumam Tony dalam hati. Tiap hari, Tony memperhatikan Mbah Kirun dari kejauhan. Ia mencatat hal-hal aneh. Misalnya, meski hanya menjual beberapa ons kolang-kaling, Mbah Kirun tetap tampak puas. Tak ada wajah kecewa meski dagangannya belum habis. Lalu, suatu sore, Tony melihat Mbah Kirun bersiap pulang. Tapi arah jalannya bukan ke arah rumah-rumah kampung yang biasa ia amati. Justru ke arah berlawanan, ke sebuah gang sempit di ujung kota. Tony merasa semakin penasaran. Kemana Mbah Kirun pergi? Kenapa tidak langsung pulang? Pikirnya. Dan pada hari itu, Tony memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan. Ia berjalan hati-hati, mengendap, agar tidak ketahuan. Dari gang sempit, mereka tiba di sebuah bangunan kecil. Cat dindingnya pudar, tapi terlihat anak-anak sedang bermain di halaman dengan tawa riang. Sebuah papan nama sederhana bertuliskan, Panti Asuhan An-Nur. Mbah Kirun berhenti di depan pintu. Lalu, dari balik gerobak, ia mengeluarkan 2 bungkusan plastik berisi kolang-kaling, serta sebuah amplop coklat kecil. Ia menyerahkannya pada penjaga panti, lalu segera berbalik dan pergi begitu saja. Tony terdiam. Ia tidak percaya apa yang baru ia lihat. Jadi, selama ini,
Kolang-kaling itu bukan cuma untuk dijual. Pertanyaan itu menghantam hatinya seperti tamparan pelan yang menyakitkan. Ia belum tahu. Tapi ia merasa sedang membuka pintu menuju rahasia besar seorang tua yang kelihatannya biasa saja. Tony berjalan pulang dengan langkah pelan. Hari itu kepalanya penuh dengan tanda tanya. Apa sebenarnya yang mendorong Mbah Kirun melakukan itu? Mengapa ia tidak pernah menyebut-nyebut apa yang telah ia berikan? Apa tidak sayang? Uang hasil jualan sedikit malah disumbangkan? Keesokan paginya, Tony sengaja datang lebih awal ke pasar. Ia memilih duduk lebih dekat dengan lapak Mbah Kirun, mencoba mengamati lebih dalam. Ia melihat cara Mbah Kirun menata toples, membersihkan permukaan meja gerobak, menyeka botol sirup yang akan ia pakai untuk kolang-kaling manis itu. Semua dilakukan perlahan, tapi rapi, dengan telaten. Seolah-olah, kolang-kaling yang hendak ia jual bukan sekadar makanan, tapi persembahan. Hari itu, Tony memberanikan diri menghampiri. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Tony dengan ramah. "Waalaikumsalam, Nak, mau beli kolang-kaling?" Tony tersenyum. "Iya, Mbah. Tapi boleh ngobrol sedikit juga?" Mbah Kirun mengangguk. Tony duduk di bangku kayu kecil di dekat gerobak itu. "Aku mahasiswa KKN, Mbah. Sedang buat laporan tentang aktivitas di pasar." "Oh, begitu. Lanjutkan saja, Nak. Pasar ini tempat belajar yang bagus." Tony ragu. Tapi rasa ingin tahunya menuntun kalimat itu keluar dari mulutnya. "Mbah, kalau boleh tanya, kemarin saya lihat Mbah ke panti asuhan. Ngasih kolang-kaling. Setiap hari ya, Mbah?" Mbah Kirun terdiam sejenak. Pandangannya lurus ke depan. Tidak marah, tidak terkejut. Tapi jelas, ada sedikit berat di napasnya. "Aku nggak ngitung, Nak. Kadang tiap 3 hari. Kadang seminggu sekali. Tergantung rezeki." "Mbah nggak takut rugi?" tanya Tony polos. Mbah Kirun menoleh. Wajahnya keriput, tapi matanya bening. Ia tersenyum tipis. "Kalau yang dibagi karena Allah, Nak nggak pernah namanya rugi. Yang rugi itu kalau kita mati nanti, tapi nggak ninggalin apa-apa yang bisa nolong di sana." Tony tercekat. Ada bagian dari dirinya yang seperti dipukul. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya dalam sekali. Ia terdiam cukup lama. Lalu bertanya lagi. "Berarti, Mbah Kirun sengaja jualan kolang-kaling supaya bisa bantu anak-anak panti?" "Bukan supaya bisa bantu, Nak. Tapi supaya aku tetap bisa hidup jujur dan gak minta-minta. Sisanya ya semoga bisa jadi bekal pulang." Tony menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hari-hari berikutnya, Tony makin sering duduk di dekat Mbah Kirun. Kadang membantu melayani pembeli, kadang ikut mengantar kolang-kaling ke panti asuhan. Ia mulai mengerti mengapa hidup orang seperti Mbah Kirun terlihat tenang. Karena Mbah Kirun tidak sedang hidup untuk mengumpulkan, tapi sedang hidup untuk memberi. Satu hal yang membuat Tony semakin heran, tidak pernah sekalipun Mbah Kirun menyebut kebaikannya. Bahkan ketika Tony mencoba memuji, Mbah Kirun hanya menjawab, "Kalau bisa, jangan sampai tangan kanan tahu apa yang dikasih tangan kiri, Nak." Tony memperhatikan reaksi orang-orang sekitar. Lucunya, sebagian besar pedagang pasar masih menganggap Mbah Kirun sebagai penjual kolang-kaling biasa. Mereka tak tahu apa yang dilakukan Mbah Kirun di balik semua kesederhanaannya. Bahkan ada yang pernah mengejek. "Embok pensiun wae, Mbah. Kolang-kalingmu ora laku kok dipaksa terus." Tapi Mbah Kirun tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum, lalu kembali menyeka gerobaknya yang sudah mulai berkarat. Semakin Tony mengenalnya, semakin ia merasa bahwa dunia telah salah menilai siapa sebenarnya orang besar. Bukan yang berdasi dan bersorak di panggung, tapi yang diam dan berbuat dalam senyap. Hari itu, langit mendung menggantung di atas pasar. Angin terasa dingin, membuat para pedagang menarik jaket tipis mereka dan menutup sebagian dagangan dengan plastik bening. Tony tetap datang pagi-pagi, duduk di bangku kecil dekat gerobak Mbah Kirun. Namun, berbeda dari biasanya, suasana pasar sedikit lebih ramai. Beberapa pemuda baru bergabung dalam program komunitas mahasiswa. Mereka tertawa keras sambil mengambil gambar dan video untuk kebutuhan konten media sosial mereka. Tony diam saja,
Tapi telinganya tajam. Ia mendengar salah satu dari mereka menunjuk gerobak Mbah Kirun. Itu loh, yang itu. Gerobak jadul banget. Kayak museum berjalan, ucap salah satu dengan tertawa ringan. Tony menoleh. Ia bisa saja membalas, membela Mbah Kirun. Tapi Mbah Kirun sendiri hanya tersenyum. Tidak tersinggung, tidak marah. Hanya menyeka permukaan gerobaknya perlahan. Seperti biasa. Salah satu dari pemuda itu mendekat. Mbah, kolang-kalingnya masih banyak? Mau saya bantu jualin online? Mbah, nanti bisa viral, bisa rame orderan. Mbah Kirun menjawab lembut. Terima kasih, Nak. Tapi dagangan saya ini cukup untuk makan dan bagi sedikit. Kalau viral, saya nggak sanggup produksi banyak. Saya masak sendiri. Pemuda itu tertawa kecil dan melangkah pergi. Mungkin merasa Mbah Kirun terlalu kuno untuk dipahami. Tony mencatat semua itu dalam hati. Di sisi lain, hubungan Tony dan Mbah Kirun semakin dekat. Mbah Kirun mulai terbuka. Ia bercerita bahwa dulu ia bekerja sebagai penjaga kebun di pabrik kolang-kaling. Namun setelah istrinya meninggal dan pabrik bangkrut, ia hidup sendiri. Sejak saat itu, ia mulai menjual kolang-kaling sendiri dengan resep warisan istrinya. Almarhumah istri saya dulu yang ajari cara bikin manisan kolang-kaling yang empuk. Sekarang, tiap kali saya masak, rasanya seperti ditemani dia. Ucap Mbah Kirun pelan sambil menatap toples bening di gerobaknya. Tony hanya diam. Menyimak. Suatu hari, ketika sore mulai menjelang, hujan turun cukup deras. Pasar mulai sepi, para pedagang mulai menutup lapaknya. Tapi Mbah Kirun tetap bertahan. Ia menutup kolang-kalingnya dengan plastik dan berdiri di bawah payung kecil yang sudah robek di beberapa bagian. Tony datang membawa jas hujan. Mbah, ayo pulang. Ini hujan deras banget. Tapi Mbah Kirun menggeleng. Belum, Nak. Hari ini belum cukup buat beli beras. Belum bisa bawa apa-apa buat anak-anak di panti. Tony tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di samping kakek tua itu. Berdua menunggu. Dalam dingin. Dalam hujan. Hingga akhirnya, satu pembeli datang tergesa, membeli 2 toples sekaligus. Jumlahnya cukup. Mbah Kirun tersenyum dan mengucap syukur lirih. Mereka berdua pun melangkah pulang. Gerobak tua itu terdorong pelan menembus jalan becek yang mulai gelap. Tapi di hati Tony, cahaya justru mulai tumbuh lebih terang dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Tony melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia mencetak label kecil bertuliskan, "Kolang-kaling Mbah Kirun, manisnya sampai ke surga." Ia menempelkannya di toples-toples kolang-kaling tanpa sepengetahuan Mbah Kirun. Saat Mbah Kirun melihat, ia hanya tersenyum, tidak menolak. "Lucu juga ya, Nak," katanya pelan. Tony tertawa. "Biar orang ingat kalau ini bukan sekadar makanan, Mbah. Ini juga doa." Hari-hari berikutnya, Tony mulai membuat dokumentasi singkat untuk tugas akhir. Tapi tanpa sepengetahuan Mbah Kirun, video itu ia unggah ke media sosial pribadinya, tanpa menyebut lokasi atau nama lengkap. Ia hanya memberi judul, "Kisah penjual kolang-kaling yang tidak takut rugi." Video itu pelan-pelan menyebar. Tidak meledak, tapi menyentuh. Komentar demi komentar masuk. Banyak yang mendoakan. Banyak yang terinspirasi. Namun, Tony tidak pernah mengatakan apapun kepada Mbah Kirun. Karena Tony tahu, Mbah Kirun tidak sedang mencari pujian. Ia hanya sedang menyiapkan bekal pulang. Langit pagi itu terlihat berbeda. Awan-awan kelabu menggantung rendah, angin berhembus kencang sejak subuh. Beberapa pedagang pasar bahkan memutuskan untuk tidak berjualan. Tapi tidak dengan Mbah Kirun. Seperti biasa, ia tetap mendorong gerobaknya dari rumah, melewati jalanan becek, menuju tempat biasa di pojok pasar. Tony yang pagi itu datang lebih awal merasa khawatir. "Mbah, hari ini kok nekat banget sih? Cuaca buruk. Kalau nggak ada pembeli gimana?" Mbah Kirun hanya tersenyum. "Nak, rezeki itu nggak selalu datang lewat orang yang beli. Kadang Allah kasih lewat jalan yang tidak kita sangka." Tony mengangguk pelan. Dalam diam, ia mengagumi kekuatan keyakinan yang begitu sederhana, tapi kokoh di hati lelaki tua itu. Hari itu hampir tidak ada yang mampir ke gerobak kolang-kaling. Hujan turun deras sejak pukul 9. Air menggenangi sebagian pasar.
Tony membantu memayungi gerobak dan menutup toples dengan plastik. Mbah Kirun hanya duduk. Sesekali membaca tasbih sambil mengusap kakinya yang mulai kesemutan karena dingin. Menjelang zuhur, seorang pria muda dengan payung besar menghampiri. "Pak, saya beli semuanya." Tony menoleh cepat. Wajah pria itu tidak ia kenali. Ia memakai jaket hitam dan topi, wajahnya sebagian tertutup masker. "Maksudnya semua toples, Mas?" tanya Tony heran. "Iya, semua. Tapi saya nggak bawa uang tunai. Boleh transfer?" Mbah Kirun mengerutkan kening, bingung. "Transfer? Waduh, saya nggak punya rekening, Mas." Tony segera angkat bicara. "Bisa lewat saya dulu, Mas. Tapi ini beneran? Mau buat apa?" Pria itu melepas maskernya perlahan. Tony menatapnya dengan tatapan kaget. Orang itu adalah Fadli, seorang konten kreator kuliner sederhana yang cukup dikenal. Tony langsung ingat bahwa Fadli pernah membagikan video kisah pedagang kecil yang akhirnya hidupnya berubah karena satu momen kebaikan. Ternyata, video yang diam-diam Tony unggah sudah sampai ke tangan Fadli. Fadli menatap Mbah Kirun dengan senyum tulus. "Pak, Mbah, saya lihat videonya. Saya nggak nyangka, masih ada orang seperti panjenengan. Saya nggak cuma mau beli kolang-kalingnya, Mbah. Saya mau bantu." Mbah Kirun tampak bingung. Ia menggeleng perlahan. "Nak, saya ini cuma orang tua. Nggak butuh bantuan besar. Saya cukup bisa makan dan tetap bisa bagi-bagi sedikit." Tony ikut menjelaskan. "Mbah, ini kesempatan. Bukan buat viral. Tapi biar lebih banyak orang tahu bahwa yang seperti Mbah Kirun itu nyata." Fadli mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tasnya. "Ini titipan dari pengikut saya. Mereka kirim dana, ingin membantu Mbah dan juga panti asuhan yang Mbah bantu selama ini." Mbah Kirun menatap amplop itu lama sekali. Hujan masih deras, tapi suasana di sekitar mereka justru seperti hening. "Aku ini cuma penjual kolang-kaling, Nak. Aku nggak pernah minta apa-apa. Tapi, kalau ini bisa jadi jalan buat bantu lebih banyak anak-anak ya, aku terima. Tapi syaratnya satu." "Apa itu, Mbah?" tanya Fadli. "Jangan sebut namaku. Jangan tunjukkan wajahku. Biar yang dikenal itu hanya rasa manisnya kolang-kaling, bukan orang tua kere kayak aku." Fadli dan Tony saling pandang. Mereka terdiam. Lalu Fadli tersenyum dan mengangguk. "Baik, Mbah. Saya paham. Terima kasih atas pelajaran hari ini." Setelah pria itu pergi, Tony membantu Mbah Kirun mengemas sisa toples. Tapi yang membuatnya heran, meski kolang-kaling habis terjual semua, Mbah Kirun tetap tidak langsung pulang. Ia pergi ke warung kecil dekat pasar. Memesan teh tawar. Duduk diam seperti biasa. Pandangannya menatap jalanan yang basah. Anak-anak kecil berlarian di bawah hujan sambil tertawa. "Kenapa nggak langsung pulang, Mbah?" tanya Tony. Mbah Kirun menjawab pelan. "Karena rezeki boleh datang banyak. Tapi hati harus tetap sepi. Supaya nggak lupa sama asalnya semua ini." Tony menunduk. Lagi-lagi merasa dirinya terlalu kecil di hadapan jiwa besar lelaki tua itu. Hari-hari berlalu. Sejak kejadian itu, Tony merasa Mbah Kirun semakin menutup diri. Bukan menjadi asing, tetapi lebih banyak diam, lebih sering menyendiri di sudut pasar, seolah sedang memikirkan sesuatu yang belum selesai. Meski demikian, Tony tetap setia membantu. Ia merasa ada yang sedang disiapkan oleh Mbah Kirun, sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya, tapi bisa ia rasakan dari tatapan dan gerak-geriknya. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi dan langit berwarna jingga, Mbah Kirun duduk memandangi satu toples kolang-kaling yang belum terjual. Tangannya mengelus kaca toples itu perlahan. Tony yang berdiri di dekatnya merasa perlu bertanya. "Mbah, kok kayaknya akhir-akhir ini Mbah sering melamun?" Mbah Kirun tersenyum kecil. "Aku lagi mikir, nak umur ini tinggal berapa? Tapi semoga cukup untuk menyelesaikan titipan yang Allah beri." Tony duduk di sampingnya. "Maksudnya titipan apa, Mbah?" Mbah Kirun menatap jauh, ke arah jalan raya di ujung pasar. "Titipan kebaikan. Setiap hari Allah titipin sedikit rezeki lewat kolang-kaling ini. Tugasku cuma nyalurin ke tempat yang tepat. Selama ini aku anggap itu cukup.
Tapi mungkin aku bisa lakukan lebih. Tony heran. Lebih gimana, Mbah? Mbah Kirun menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan. Aku ingin tanah kecilku di pinggir kampung dijual. Lalu semua hasilnya diserahkan ke pengurus panti. Buat bangun musola kecil dan dapur. Tony terdiam. Mbah serius? Bukannya itu satu-satunya tanah warisan Mbah. Justru karena itu satu-satunya. Aku ingin tanah itu jadi bekal. Aku nggak punya anak, nggak punya istri. Tapi kalau musola itu jadi, setiap yang sholat di situ bisa jadi kiriman doa buatku. Kata-kata itu menghantam batin Tony. Ia merasa kecil sekali di hadapan cita-cita besar yang dibungkus dalam kesunyian. Beberapa hari setelahnya, Tony ikut membantu proses penjualan tanah itu. Semuanya dilakukan diam-diam. Tidak banyak yang tahu. Bahkan pengurus panti pun tidak tahu bahwa sumber dananya berasal dari seorang penjual kolang-kaling tua yang setiap hari hanya memakai baju lusuh dan sandal jepit yang sudah aus. Pembangunan musola kecil dimulai. Warga kampung bergotong royong membantu. Sebagian menyumbang semen, sebagian lagi kayu. Musola itu dibangun di samping panti asuhan, tepat di lahan yang sebelumnya ditumbuhi semak. Namun ada satu hal yang membuat hati Tony remuk pelan-pelan. Mbah Kirun tidak pernah lagi datang ke pasar. 3 hari berlalu. Gerobak kolang-kalingnya kosong. Toples-toplesnya bersih tapi tak diisi. Bangku kecil tempat Mbah Kirun biasa duduk kini dibiarkan kosong. Tony mencoba mendatangi rumah Mbah Kirun, yang ternyata hanyalah bilik sederhana di ujung gang sempit. Rumah itu sepi. Pintu tertutup. Tapi dari celah jendela, Tony melihat sepasang sandal tua diletakkan rapi di depan tikar. Ia mengetuk perlahan. Mbah, ini Tony. Tidak ada sahutan. Tapi tak lama kemudian, seorang tetangga keluar dari rumah sebelah. Mas Tony ya? Mbah Kirun 2 hari ini sakit. Beliau nggak mau dibawa ke puskesmas. Katanya cuma masuk angin biasa. Tapi badannya makin lemah. Tony langsung masuk ke dalam. Ia melihat Mbah Kirun berbaring dengan selimut tipis menutupi badannya. Wajahnya pucat, tapi tetap tersenyum saat melihat Tony. Maaf ya, nak, kolang-kalingnya libur dulu. Mbah, ini nggak bisa dianggap biasa. Harus dibawa ke puskesmas. Tapi Mbah Kirun menggeleng pelan. Aku nggak takut sakit, nak. Aku cuma takut nggak sempat nyelesain niatku. Tony duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Mbah, musholanya sudah setengah jadi. Aku dan teman-teman akan teruskan. Insya Allah, semua akan selesai. Mbah Kirun tersenyum. Kalau begitu, aku tenang. Lalu ia memejamkan mata. Dan sejak hari itu, Mbah Kirun tidak pernah lagi membuka gerobaknya. Namun gerobak itu tidak pernah kosong. Karena setiap harinya, ada anak-anak panti yang datang membersihkannya. Mereka mengisi ulang kolang-kaling dan menjualnya bersama Tony. Hasilnya tetap dibagi untuk kebutuhan panti dan musola yang sebentar lagi selesai. Gerobak itu tetap berdiri di sudut pasar. Tapi kini, ia bukan hanya simbol dagangan. Ia adalah monumen dari hidup seorang yang memilih memberi tanpa ingin dikenal. Pagi itu, suasana pasar berbeda. Tidak seramai biasanya. Tidak terlalu ribut. Udara terasa dingin, tapi tidak menggigit. Seolah ada yang ditahan oleh semesta. Tony berdiri di dekat gerobak tua itu. Gerobak yang selama ini setia menampung kolang-kaling buatan tangan penuh doa. Hari ini, bukan Mbah Kirun yang mendorongnya dari rumah ke pasar. Gerobak itu dibawa oleh Tony sendiri. Didorong pelan, disiapkan dengan hati-hati, dipoles sebersih mungkin. Bahkan roda kayunya pun diberi sedikit minyak agar tidak berderi terlalu keras. Di atas gerobak, toples-toples kolang-kaling tersusun rapi. Tapi ada satu toples yang dibiarkan kosong. Tony menaruh seikat bunga Kamboja di dalamnya. Beberapa orang di pasar mulai berdatangan, bukan untuk belanja, tapi untuk berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa pagi ini, Tony akan membuka gerobak untuk terakhir kalinya sebelum musola yang dibangun Mbah Kirun diresmikan sore nanti. Tony berdiri di depan gerobak itu, lalu membuka suara. Dulu, gerobak ini hanyalah tempat jualan. Tapi sekarang, gerobak ini adalah saksi dari cinta yang tidak pernah meminta balasan.
Cinta dari seorang lelaki tua bernama Mbah Kirun. Ia berhenti sebentar, menahan napas, yang memilih memberi, ketika dirinya sendiri belum tentu cukup. Yang setiap harinya lebih memikirkan anak-anak panti asuhan daripada tubuhnya yang makin melemah. Yang tidak pernah marah, meski dihina, diremehkan, bahkan dilupakan. Semua orang terdiam. Ada yang mulai menyeka mata. Ada pula yang menunduk dalam. Dan hari ini, lanjut Tony, gerobak ini tidak lagi akan kembali ke rumah Mbah Kirun. Karena Mbah Kirun sudah benar-benar pulang. Kepada Allah yang ia sebut dalam setiap bisikan doa saat menata toples, menimbang kolang-kaling, dan membagi hasil dagangnya. Tony lalu mengangkat toples kosong yang berisi bunga Kamboja. Ia letakkan di tengah-tengah. Seolah itu adalah lambang kehadiran seseorang yang kini hanya hidup dalam kenangan. Sore harinya, mushola kecil itu diresmikan. Tidak ada acara besar. Hanya tumpeng sederhana dan bacaan doa yang khusyuk. Tapi di dalam hati semua yang hadir, ada rasa haru yang tak bisa dituturkan. Di sudut mushola, tergantung sebuah papan kecil bertuliskan, Mushola Al-Firdaus. Wakaf dari hamba Allah yang tidak ingin disebut namanya. Tapi siapapun yang pernah datang ke pasar itu, akan tahu. Nama itu adalah milik Mbah Kirun. Penjual kolang-kaling yang tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Yang setiap sore membawa senyum meski tak ada yang membeli. Yang mengajarkan bahwa memberi bukan tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi berapa tulus kau rela kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Tony memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di luar kota. Ia memilih tinggal di kampung itu, dekat pasar, dekat mushola, dekat anak-anak panti, dan dekat gerobak Mbah Kirun. Ia melanjutkan apa yang ditinggalkan Mbah Kirun. Membuat kolang-kaling dengan resep yang sama. Menjual di tempat yang sama. Dengan harga yang sama. Dan membagi hasilnya kepada mereka yang membutuhkan, tanpa pamrih, tanpa harus viral, tanpa perlu diketahui siapapun. Karena kini, Tony sudah mengerti satu hal. Bahwa sebagian orang datang ke dunia bukan untuk dikenal, tapi untuk meninggalkan jejak yang abadi. Dan gerobak tua itu, kini bukan sekadar alat dagang, tapi sebuah warisan. Warisan ketulusan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak harus dilakukan oleh orang yang serba berkecukupan. Justru seringkali, mereka yang tampak sederhana adalah pemilik jiwa paling mulia. Mbah Kirun mengajarkan bahwa memberi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan, ganjaran, bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Cerita ini bersifat fiktif dan hanya dibuat menyerupai kisah nyata sebagai bahan renungan dan pengingat untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu semata-mata kebetulan dan tidak disengaja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi manfaat, silakan tinggalkan komentar, klik tombol suka, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.